kami dilengkapi dengan taman-taman yang hijau dan asri, serta tertata dengan rapi, yang tentunya dapat mendukung proses penyembuhan pasien. Area rumah sakit berdiri di atas lahan seluas 12,4 hektar. Rumah sakit IA Muiz memiliki kapasitas 46 tempat tidur yang terdiri dari kelas 1 dengan 16 tempat tidur dan kelas 2 dengan 30 tempat tidur. Sebagai rumah sakit satu-satunya yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda, kami memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Rumah sakit IA Muiz memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap dengan mengutamakan pengobatan, pemulihan, promosi kesehatan, tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Saat ini RSUD IA Muiz telah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang wajib diikuti semua orang yang berada di area rumah sakit. Pertama, setiap pasien, staf, dan pegawai rumah sakit diwajibkan untuk memakai masker. Kedua, saat pengambilan karcis parkir, pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh tombol, melainkan dengan melambaikan tangan pada tombol yang tersedia. Ketiga, pasien yang akan memasuki area gedung rumah sakit juga harus mencuci tangan dengan benar terlebih dahulu. Keempat, melakukan screening kesehatan. Setelah screening pasien selesai dilakukan, petugas selalu menggunakan hand sanitizer setiap akan melakukan pemeriksaan kepada pasien berikutnya. Kami selalu menginformasikan kepada pengguna layanan untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kelima, pasien menyampaikan tujuan datang ke rumah sakit. Keenam, jujur dalam menyampaikan keluhan maupun riwayat penyakit Anda kepada petugas kesehatan. Dan terakhir, duduk dan antri sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap tindakan yang dilakukan petugas selalu menggunakan APD level 1, 2, atau 3 sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Dalam pelayanan medik, fasilitas yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz adalah pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat yang dilengkapi fasilitas ambulans siaga selama 24 jam, pelayanan rawat jalan atau medical check-up, serta pelayanan rawat inap. Kemudian, kami juga menyediakan pelayanan medik berupa pelayanan bedah, pelayanan bersalin dan perinatologi, pelayanan intensive care unit, hingga pelayanan hemodialisa. Unit hemodialisa adalah unit instalasi yang melakukan proses pencucian darah bagi penderita disfungsi atau gangguan pada ginjal. Proses pencucian darah ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam dan perawat yang sudah terlatih. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kami juga dilengkapi dengan beberapa jenis pelayanan medik dengan polispesialis yang lengkap. Di antaranya, poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik kandungan dan kebidanan, poliklinik anak, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik jantung, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik rehabilitasi medis, poliklinik patologi anatomi, poliklinik gigi, poliklinik VCT, poliklinik THT, serta poliklinik khusus. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga memiliki fasilitas penunjang pelayanan seperti farmasi, pelayanan gizi, pelayanan fisioterapi, kesehatan lingkungan, juga pelayanan pemulasaran jenazah. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini juga memiliki laboratorium yang didukung dengan peralatan yang canggih, serta telah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium. Terdapat dua jenis layanan laboratorium penunjang, yaitu lab patologi klinik dan patologi anatomi.
Jenis tindakan yang tersedia di patologi anatomi antara lain FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy, AJH atau aspirasi jarum halus, histopatologi, citologi, serta pap smear. Sementara itu, berikut jenis tindakan yang tersedia di patologi klinik RSUD IA MUIS. Di antaranya, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, pemeriksaan urin, pemeriksaan feses, pemeriksaan serologi atau imunologi, pemeriksaan bakteriologi atau mikrobiologi, pemeriksaan cairan tubuh, dan BDRS atau bank darah rumah sakit. Pelayanan radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz juga telah memiliki peralatan modern dan canggih. Di antaranya adalah X-ray mobile, konvensional radiologi, fotorongen non-kontras, pemeriksaan panoramik, CT scan, serta mesin MRI. Magnetic Resonance Imaging atau lebih dikenal dengan mesin MRI adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ di dalam tubuh. Mesin MRI sendiri dapat digunakan sebagai alat pemeriksaan antara lain terhadap otak, saraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang, sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Kemampuan mesin MRI yang dapat menunjukkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Demi hasil tes yang akurat dalam mengoperasikan mesin MRI, kami pun telah dilengkapi dengan operator dan dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, selain melayani pasien di RSUD IA MUIS, saat ini kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan pemeriksaan dengan mesin MRI bagi rumah sakit lain di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, saat ini kami ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 untuk wilayah kota Samarinda dan beberapa kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang kami berikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19, saat ini kami juga menyediakan uji screening mandiri yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat utama dalam bepergian keluar daerah di masa pandemi. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz saat ini telah menyediakan berbagai metode screening COVID-19, di antaranya rapid test, swab antigen, hingga swab PCR dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Yang terbaru, kami juga telah mendatangkan mobile PCR untuk terus menambah kemampuan tes rumah sakit. Selain bertujuan mendukung kegiatan tracing, testing, dan treatment, mobile PCR ini ke depan juga bisa dimanfaatkan untuk uji sampel penyakit menular lainnya. Sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam distribusi tahap 1. Sejak Januari 2021, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz telah memulai proses vaksinasi COVID-19 untuk para tenaga kesehatan kami. Tidak hanya untuk kalangan tenaga kesehatan, vaksinasi juga diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang menunjang kerja-kerja di rumah sakit, termasuk petugas keamanan dan kebersihan. Saya Sarifah Rahima, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kesadaran akan kesehatan begitu penting. Selama situasi pandemi, kami dari RSUD Ince Abdul Muiz memiliki standar prosedur operasional yang memastikan keamanan bagi semua orang, sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan pada saat berobat di Rumah Sakit Ince Abdul Muiz. Mari bersama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu
melaksanakan 3M dan 1C. 1. Memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Serta jangan lupa untuk mencegah kerumunan. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz, Kota Samarinda. Kami peduli kesehatan Anda. Sejak berdiri pada 2007, Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz memberikan pelayanan kesehatan akan semakin bermakna jika semakin banyak manfaat yang akan kami berikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, kami peduli kesehatan Anda. Salam perubahan. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk melawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. 40-60 detik mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja, selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah di hari Sabtu yang indah ini, khususnya di Kota Samarinda, yang walaupun tadi sempat hujan sedikit, sekarang sudah mulai cerah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi di acara Bincang Sehat bersama Muiz. Dan izinkan saya Tari yang akan menemani rekan-rekan semua selama 2 jam ke depan untuk membahas topik kita pada pagi ini. Dan sekedar informasi rekan-rekan, acara Bincang Sehat bersama Muiz ini merupakan bentuk kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda, dan Diskominfo Kota Samarinda. Dan tak lupa juga, saya mau kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semua, walaupun sebenarnya Kota Samarinda sudah mulai menurun nih level PPKM-nya, tapi kita harus tetap waspada ya dengan menjalankan prokes 6M. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum vaksin, ayo dong vaksin, jangan takut ya. Baik, sebelum memulai, saya mau menyapa terlebih dahulu. Jadi telah bergabung bersama kita narasumber untuk hari ini ada Dokter Dina, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik dok. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Udah siap dok pagi ini buat kita berbincang-bincang nih? Udah siap? Siap. Sip, nanti sebentar kita berbincang-bincang lebih lanjut ya dokter. Karena saya akan menyapa juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz, Dr. Rahima. Assalamualaikum dokter. Apa sudah bergabung dengan kita, Dr. Rahima? Baik, mungkin sedang ada... Mungkin bisa dibantu panitia, Dokter Rahima agak kesulitan untuk... Halo dokter, Assalamualaikum. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dok. Dokter, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan acara Bincang Sehat pada pagi ini ya dok. Iya, oke. Sukses ya, host dan narasumber. Terima kasih, Dokter Dina Aristia. Semangat tuh semuanya, jangan lupa prokes 6M-nya. Baik dokter, terima kasih. Nah itu tadi Dokter Rahima sudah semangat nih. Dokter Dina juga sudah semangat. Dan saya harap rekan-rekan semua yang sudah join baik di Zoom maupun di live Instagram, di live Facebook, maupun di live YouTube Diskominfo Kota Samarinda, itu juga tetap semangat ya. Oh ya, sekedar informasi juga bagi teman-teman yang agak kesulitan masuk Zoom, masih tetap bisa menyaksikan acara Bincang Sehat ini melalui live Instagram Pemerintah Kota Samarinda, dan juga melalui live Facebook Pemerintah Kota Samarinda, dan juga live YouTube di channelnya Diskominfo Kota Samarinda. Baik, mungkin teman-teman udah pada tahu, hari ini kita akan banyak membahas mengenai demam berdarah dengue. Apalagi sekarang Samarinda ini sedang mengalami masa pancaroba ya, jadi cuacanya berubahnya tuh ekstrim. Kadang bisa hujan deras seharian, kadang bisa tiba-tiba panas gitu. Dan di beberapa kota di Indonesia itu kasus demam berdarah sedang tren nih. Jadi dia bersaing dengan kasus corona ya. Baiklah. Dan juga topik mengenai demam berdarah ini merupakan topik yang paling banyak di-request oleh followers di Instagramnya @rsud.ia.muiz. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau nge-request topik apa nih yang bagusnya kita bahas di Bincang Sehat minggu depan, boleh banget sisa direct message aja ke Instagramnya @rsud.ia.muiz. Tinggal kalian bilang aja mau topik apa requestnya yang enak kita bahas. Ya, oke. Demam berdarah dengue itu adalah penyakit yang sebenarnya udah cukup sering terjadi, khususnya di negara tropis di Indonesia pada khususnya, yang sebenarnya cukup membahayakan, tetapi kadang masih sering diabaikan karena kita
agak sulit memahami nih gejalanya sebenarnya hampir mirip dengan gejala penyakit yang lain seperti itu. Jadi gejala pada demam berdarah itu agak-agak rancu gitu ya. Mungkin dikiranya demam-demam biasa padahal demam berdarah gitu. Nah, makanya hari ini narasumber kita, Dr. Dina, akan mengupas tuntas mengenai waspada gejala demam berdarah dengue pada anak. Jadi buat rekan-rekan semua yang ingin menanyakan sesuatu atau mau sharing sesuatu, bagi yang berada di dalam ruang Zoom itu bisa menggunakan fitur raise hand dan juga menggunakan fitur kolom chat yang tersedia. Dan bagi yang mengikuti live Instagram di RSUDI Muis, bisa juga komen di live Instagram tersebut, dan juga yang menyaksikan melalui live Facebook maupun live chat bisa komen, nanti panitia kami akan menyampaikan pertanyaannya ke narasumber. Baik, Dr. Dina, sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Jadi nama lengkap beliau adalah Dr. Dina Aristia Sumarno, spesialis anak Master Kedokteran Klinis. Beliau berasal dari Kota Tarakan. Mungkin ada rekan-rekan yang sedang menyaksikan dari Tarakan juga. Dan beliau merupakan, ini data pendidikannya, beliau alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UII Yogyakarta ya dok ya? Iya benar. Tahun 2001 masuknya dan lulus 2008. Kemudian beliau melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak sekaligus magister kedokteran klinis di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2014 dan lulusnya tahun 2020. Dan sekarang beliau aktif bekerja sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Muiz Samarinda. Baik dokter, gimana dokter Dina? Sudah siap materinya dok? Oke dok, kita mulai sekarang. Boleh, silahkan di-share screen, dok. Oke. Keluar belum, dok? Oh iya. Ya, terus? Ini tidurnya. Udah share. Ini dulu share screen. Lalu ini udah kan di sini. Ini. Iya. PowerPoint ini. Dokter start dulu pas saya keluar ya. Oke. Baik, Dokter Dina, kami persilahkan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dan berkumpul kembali dalam bincang sehat kita pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya Dokter Kari. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul waspadai gejala pada demam berdarah. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa di era pandemi COVID seperti ini, beberapa penyakit yang sudah ada lama di negara kita, yaitu salah satunya demam berdarah, cukup kurang perhatiannya dan cukup agak sedikit terbengkalai karena bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan netizen sekalian sibuk membicarakan tentang COVID. Padahal sebenarnya demam berdarah ini juga sangat penting karena cukup menyumbang kasus kematian pada anak. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi apabila ada yang meninggal, biasanya akan di-blow up di media. Ya. Kemudian demam berdarah ini sebenarnya memang sudah sangat lama dan pertama kali juga ditemukan di tahun 1969. Tetapi sebenarnya demam berdarah ini
masih tidak disetujui oleh WHO dengan penggunaan kata demam berdarah. Karena apa? Karena kata-kata demam berdarah ini orang jadi sibuk untuk mencari-cari perdarahannya. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah bukan itu, dan yang paling sering menyebabkan kematian juga bukan itu. Gitu. Jadi WHO juga sudah setuju untuk tidak menulis lagi sebagai demam berdarah, tetapi menjadi infeksi virus dengue. Tetapi kalau untuk orang awam tetap demam berdarah. Sebagai isi dari presentasi saya kali ini, yaitu ada pencegahan dan ada penata laksanaan. Demam berdarah sudah sangat dikenal dan sangat luas di masyarakat. Pertama kali ditemukan di Surabaya pada tahun 1969. Nah, ini yang saya tadi katakan, sebenarnya kata-kata demam berdarah ini kurang pas. Karena dengan adanya berdarah, selalu masyarakat selalu seringnya mencari-cari adanya perdarahan, dan paling sering ditakutkan adanya perdarahan. Padahal sebenarnya bukan itu, nanti akan kita bahas. Sehingga yang paling pas adalah namanya infeksi virus dengue. Jumlah kematiannya juga banyak, tetapi yang kecil, tapi yang meninggal cukup sedikit. Tetapi apabila dia meninggal biasanya akan di blow up di koran. Dan tidak ada juga obat khusus yang mujarab, selalu saja dengan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pencegahan pada demam berdarah ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer pokoknya jangan sampai sakit, kalau sakit jangan jadi berat, dan kalau tersier itu sudah urusannya dokter, dan itu mungkin agak sedikit kita singgung nanti ya. Jadi kalau sudah sakit diusahakan untuk jangan jadi berat, itu sekundernya. Tertularnya manusia itu bisa dari 3 jalan ya. Jadi terjangkitnya manusia dengan terinfeksi infeksi virus dengue ini bisa dari 3 jalan, tetapi yang paling sering tentunya oleh gigitan dari nyamuk Aedes. Kemudian adanya transfusi darah. Transfusi darah ini bisa terjadi tetapi sangat jarang. Kemudian dari ibu ke bayi, jadi ibunya mau melahirkan pada 1 minggu gitu sebelum melahirkan, kemudian ibunya terinfeksi demam berdarah. Kemudian bayinya juga pas lahir bisa kena demam berdarah, itu bisa, tetapi itu sangat jarang. Sehingga fokus kita pada pagi hari ini yaitu pada si penyebab demam berdarah ini, yaitu yang nyamuk Aedes. Nah, ada 4 komponen penting untuk pencegahan primer pada demam berdarah ini. Yang pertama adalah virusnya sendiri, kemudian nyamuk Aedes, jadi bukan nyamuk yang lainnya. Jadi nyamuk-nyamuk lain tidak bisa menyebabkan demam berdarah, hanya nyamuk Aedes. Kemudian manusia juga salah satu komponen yang penting, dan adanya lingkungan. Lingkungan ini apabila rumahnya di daerah yang dataran tinggi seperti di Batu, Malang, atau seperti di Bromo, itu sangat-sangat jarang ada kasus demam berdarah karena si nyamuk ini juga tidak suka dengan iklim yang sangat dingin seperti itu. Nah, ada sebenarnya bukan hanya Aedes ya yang mengganggu kesehatan manusia. Jadi ada 4 nyamuk yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Dan kita yang paling penting adalah di sini adalah Aedes yang bisa menyebabkan demam berdarah. Bagaimana membedakan antara penyakit yang disebabkan oleh demam berdarah dan yang disebabkan oleh Aedes maupun nyamuk-nyamuk yang lain, karena punya ciri fisik yang berbeda-beda dan penyakit yang ditularkan pun berbeda-beda. Nah, ini adalah gambar nyamuk Aedes ya. Dia khasnya jadi seperti zebra cross gitu. Kemudian ada belang-belang hitam putihnya. Nah, ini khas sekali untuk demam berdarah, seperti kaosnya kesebelasan Juventus ya. Kemudian ini kalau dia sudah selesai menggigit atau sedang menggigit, dan ini tubuhnya akan terisi darah. Nah, sebenarnya gampang untuk mencegah demam berdarah ini. Intinya, prinsipnya jangan sampai tergigit nyamuk. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ada nyamuk, tapi kalau bisa dicegah jangan sampai tergigit nyamuk. Cuman masalahnya, gimana usaha kita supaya untuk tidak tergigit nyamuk ini. Tetapi sebenarnya tergigit nyamuk ini juga nggak pas ya, karena si nyamuk demam berdarah ini atau nyamuk itu memang nggak punya gigi, jadi tertusuk nyamuk sebenarnya ya, bukan tergigit nyamuk, karena si
nyamuk ini nggak punya gigi, tertusuk. Yang bikin sakit, yang bikin perih itu kan tadi si antenanya yang paling depan itu. Nah, itu yang menyebabkan tertusuk dari si Aedes aegypti. Dan si nyamuk ini pun nggak punya dokter gigi ya dok ya. Jadi dia tidak bisa disebut menggigit nyamuk, tertusuk nyamuk gitu. Ini ya kalau dia sedang menusuk si manusia. Kemudian gimana caranya untuk menghindari penyebaran demam berdarah? Sebenarnya ada dua, kurangi nyamuknya dan lindungi tubuh kita. Cara untuk mengurangi nyamuk pun ada dua, kurangi tempat bertelurnya dan bikin nyamuknya supaya tidak bisa bertelur. Nah, ini menarik ya, jadi dari pengembangan penelitian sekarang sudah dikembangkan bagaimana caranya supaya nyamuk ini hingga di utak-atik gennya sehingga tidak bisa bertelur. Nah, ini sedang dikembangkan. Mudah-mudahan sih bisa segera terjadi supaya hasilnya juga lebih baik. Nah, kalau untuk mengurangi tempat bertelurnya nanti dengan 4M. Kemudian untuk perlindungan tubuh bisa macam-macam, bisa dengan menggunakan baju panjang, ditutup panjang semuanya dari atas sampai bawah. Kemudian tidur bisa menggunakan kelambu, ya mungkin sudah tidak usum ya pakai kelambu. Cuman itu sebenarnya bagus kelambu itu. Kemudian bayi yang di zaman dulu juga ada bayi, kemudian ditutup dengan tudung seperti ada kelambunya, itu juga bagus sekali. Kemudian bisa juga untuk menggunakan repellent kayak gitu, itu bisa. Ya. Kemudian untuk mengurangi nyamuk dengan memberantas telur-telurnya bisa dilakukan dengan cara 4M+, kemudian ada fogging, kemudian ada abate, dan ada jumantik. Ingat, nyamuk ini sebenarnya bangsawan cerdas. Jadi si Aedes aegypti ini merupakan nyamuk yang bangsawan ya. Jadi dia itu tidak suka sekali tampungan-tampungan air yang kotor. Dan selokan-selokan got yang kotor mereka tidak sama sekali suka. Jadi yang kita hadapi ini sebenarnya makhluk yang elit, makhluk bangsawan yang cerdas, dan kita juga harus cerdas untuk melawannya. Ini ya, jadi sudah tahu semua dengan 4M+, yaitu menutup, menguras, mengubur, memantau, dan membersihkan. Jadi tutuplah semua wadah-wadah air yang ada di dekat rumah. Misalnya memang kita tidak bisa membuang terus, mengganti terus, makanya harus ditutup. Kemudian kuraslah bak-bak mandi itu paling tidak seminggu sekali secara berkala. Apabila tidak bisa dikuras, misalnya terlalu besar tempat baknya atau ada sumur yang tidak bisa dikuras, nah itu bisa disebar dengan bubuk abate, dan bubuk abate ini bertahan kok 3 bulan. Kemudian mengubur ini kuburlah tampungan-tampungan atau barang-barang yang bisa berpotensi sebagai penada air. Nah, ingat, dia suka sekali dengan air-air yang bersih. Jadi dia tidak akan melepeh segala yang kotor. Makanya harus rajin untuk melihat di sekitar rumah apakah ada tempat-tempat atau botol-botol atau ada wadah-wadah yang terbuka yang menjadi potensi penampungan air, sehingga harus segera kita bersihkan dan kita kubur. Memantau, maksudnya memantau di sini setelah kita bersihkan semua lingkungan kita, setelah kita sapu semua, setelah kita kubur, jangan sampai ada lagi yang menaruh sampah-sampah di situ, kemudian banyak lagi berserakan tempat-tempat wadah air di sekitar rumah kita. Nah, jadi setelah itu tetap harus kita pantau supaya tidak ada lagi sarang nyamuk di sana. Nah, sebenarnya ada beberapa hoax dalam demam berdarah ini, yaitu jam kerjanya nyamuk. Jam kerjanya nyamuk ini sebenarnya sama, jadi simple, dia hanya keluar pada saat hanya ada sinar matahari. Puncaknya jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jadi bisa dilihat apabila kita misalnya ya sedang nonton TV jam 9 malam, kemudian ada nyamuk tuh yang hinggap atau kita nyamuk tadi, kemudian kita kerasa gatel gitu, terus kita lihat itu kemungkinan kecil penyebabnya itu adalah si Aedes aegypti ya. Jadi nggak usah diceples, diusir aja, itu bukan Aedes ya. Kemudian si demam berdarah ini
juga sangat pintar, jenius. Jadi dia itu nggak pernah bertelur di satu tempat. Jadi dia pintar sekali. Dia akan menyebar telur-telurnya di berbagai tempat supaya tidak mudah mati. Jadi tidak hanya di misalnya ya di tempat rumah kita misalnya ada di bak mandi dari situ, kemudian ada lagi di ada dispenser yang tetesan itu juga di situ, kemudian di luar ada tampungan yang nggak sengaja belum dibersihkan juga di situ. Jadi dia tidak hanya satu tempat. Kemudian dia juga suka sekali pakaian yang digantung. Nah ini perlu diperhatikan karena apa? Karena kita kan biasanya fokusnya pada air tampungan sudah bersih semua nih, sudah dibereskan semua airnya, ternyata kok masih banyak ya seliweran-seliweran. Ternyata memang begitu karena bisa jadi di rumah kita banyak pakaian-pakaian yang digantung dan itu nyamuk Aedes aegypti sangat suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu tetap harus diperhatikan. Nah, ini sudah jelas dia tidak akan mau di sini. Ini adalah tempat kotor, Aedes tidak suka di sini. Dia sudah akan dilepes sama dia kalau di tempat-tempat seperti ini. Nah, ini adalah fogging. Fogging sebenarnya ini sangat efektif, tetapi efektif bila benar. Jadi banyak masyarakat yang masih belum paham mungkin ya, karena apabila ada fogging, seringnya masyarakat itu malah menutup jendela sama pintu. Padahal kalau misalnya ada fogging, sebaiknya dibuka semua pintu, jendela dibuka supaya si fognya ini bisa mencapai beberapa titik yang kita tuju untuk memberantas si nyamuk tadi. Nah, jadi jangan lagi kalau misalnya ada mobil fogging kemudian kita langsung tutup semua, ya jangan. Jadi dibuka aja jadi bisa masuk itu foggingnya supaya bisa membunuh si nyamuk tadi. Nah, si pinternya lagi demam berdarah ini juga bisa terbang hingga di ketinggian 200 meter. Pernah ada penelitian menyebutkan bahwa ditemukan Aedes aegypti itu di apartemen lantai 26. Sedangkan fogging kan tidak mungkin sampai di atas. Nah, jadi sebenarnya sih fogging tidak seefektif yang kita pikir. Ternyata ada lagi yang lebih efektif dibanding fogging, yaitu namanya jumantik, juru pemantau jentik. Jadi biasanya kan di kader-kader posyandu dari puskesmas itu sudah ditunjuk untuk melakukan pemantauan jentik ini dan itu sangat efektif dan itu sangat bagus. Nah, kemudian ada lagi nyamuk dibuat steril. Jadi nyamuknya ini dibuat tidak bisa bertelur. Nah, ini masih pengembangan ya, masih dikembangkan, masih diteliti. Mereka melakukan modifikasi pada jinnya mereka, jinnya nyamuk. Kemudian si nyamuknya ini dimodifikasi juga disusupi bakteri. Gimana lah caranya supaya si nyamuk ini tidak bisa bertelur? Ya kita doakan aja lah supaya penelitian ini segera selesai dan bisa diterapkan. Karena kalau sudah begini, insya Allah sudah aman lah dari demam berdarah. Kemudian perlindungan tubuh. Nah ini seperti saya bilang, bisa menggunakan obat nyamuk, jadi seperti semprotan Baygon, kayak gitu misalnya sebelum tidur, atau pas siang misalnya lagi banyak nyamuk itu ditutup semua, dibersihkan semua yang kira-kira ada untuk dikonsumsi, misalnya ada gelas apa-apa tuh dibersihkan, terus disemprotin, kemudian ditunggu jangan sampai masuk, baru kita masuk lagi, tidak masalah, itu bisa. Kemudian pakai repellent ini obat oles, macam-macam mereknya ada. Nah, itu boleh dipakai, itu bagus. Apapun, merek apapun, asalkan ada registrasi Badan POM, insya Allah sudah aman. Jadi nggak usah khawatir ya, mau sintetis, mau alami, yang penting sudah ada registrasi Badan POM, bisa digunakan. Dok, tapi kok sering alergi, panas, kayak gitu, pakai repellent, terus gimana dong? Ya bisa diganti, mungkin sensitif dengan satu merek, jadi bisa diganti-ganti dengan berbagai merek sampai ketemu yang cocok. Kemudian baju seluruh tubuh, nah ini biasanya anak-anak kita pakaikan baju seluruh tubuh, kemudian kita tutupin, kalau misalnya masih bayi ya kita tutupin dengan kelambu, itu bisa, itu sangat efektif untuk melindungi tubuh anak-anak dari demam berdarah. Nah,
Pencegahan primer tadi sudah, sekarang pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini apabila sudah tertular, jangan sampai jadi berat ataupun meninggal. Jadi penting untuk mengenali fasenya, penting untuk tahu kapan periode bahaya, apa aja tanda bahaya, dan apa saja pengobatannya. Nah, ini sangat penting ya, jadi ada 4. Kenali fasenya, kapan periode bahaya, apa aja tanda bahaya, dan apa pengobatannya. Pada masa sakit, ya tadi fase sakit, itu ada fase 3 macam, yaitu fase panas, fase menentukan, dan fase pemulihan. Nah, pada kali ini yang kita bahas adalah fase panas dan fase penentuan. Fase penentuan ini bisa menuju menjadi berat dan menjadi baik. Ya, jadi harus diketahui. Nah, apa saja gejala pada fase panas? Yaitu panas, adanya panas atau demam, kemudian adanya nyeri kepala, adanya nyeri otot, adanya nyeri sendi, kemudian yang ketiga bisa ada perdarahan dan bisa ada bercak merah. Jadi nggak selamanya, nggak selalu ada perdarahan maupun bintik-bintik merah, ya. Jadi itulah kenapa kok sering disebut demam berdarah itu menyesatkan, karena orang yang belum mengerti itu dia mengira demam-demam 3 hari, tapi kok nggak ada bintiknya, tapi kok nggak ada bercak-bercaknya, di kulitnya bersih aja, nggak ada bimisan, nggak ada gusi berdarah. Dikira itu bukan demam berdarah, padahal itu bisa aja demam berdarah, karena perdarahan dan bercak merah itu bukan sesuatu yang mutlak harus ada pada demam berdarah. Yang selalu ada adalah demam dan nyeri, biasanya itu mesti ada. Nyeri kepala maupun nyeri sendi, itu paling sering anak-anak. Nah, pada saat fase panas, panasnya pun cenderung tinggi terus. Jadi dia itu walaupun diberikan obat panas, dia sulit sekali untuk menjadi normal. Jadi paling 378, 376. Nah, jadi itu penting ya ibu-ibu atau bapak-bapak, belilah termometer. Jadi paling enggak kalau punya anak itu sediakanlah termometer digital di rumah. Supaya nggak sulit kalau termometer yang pakai air raksa kan harus diturunkan dulu. Nah itu lebih sulit lagi. Nah paling enggak sediakanlah termometer 1 untuk anak-anak. Jadi jangan hanya dari megang kening, karena itu kita cuma kira-kira, walaupun memang beda ya, memang ini kayaknya beda, lebih panas daripada biasanya. Nah, sebaiknya kita pastikan ini benar apa enggak, berapa suhunya, karena sekali pada demam berdarah ini panasnya sangat tinggi, kemudian dia sulit sekali menjadi normal walaupun sudah jadi panas, walaupun sudah diberi obat panas. Dan itu khasnya seperti pelana kuda, jadi panasnya itu model pelana kuda itu dia panas terus 3 hari, hari keempat dimulai turun, hari kelima turun, nah hari keenam mulai naik, ya. Kemudian satu lagi yang paling penting yaitu hari paling bahaya. Hari paling bahaya yaitu hari ketiga sampai hari ketujuh, ya. Jadi diingat betul-betul, kalau ada anak panas, ini dihitung dari sejak panas dimulai. Jadi kalau misalnya panasnya mulai hari Selasa, ya, misalnya datang nih ke kita, oh, dok sudah panas 3 hari, tanyakan betul-betul, mulai panas pertama kali hari apa? Jangan biarkan orang tua yang menghitung, kita hitung lagi, kita cross check lagi. Oh hari Minggu dok, hari Minggu, oke. Berarti hari pertama panas adalah hari Minggu, kemudian hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, dari hari Minggu, Senin, Selasa. Nah, hari Selasa itu sudah hari ketiga, itu sudah bisa dia shock di situ. Nah, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu masih bahaya. Jadi, kalau mau waspadalah di hari itu. Kalau mau sport jantunglah. Jadi, jangan sampai itu terlewat. Jangan sampai anaknya terlewat. Jadi, harus diwaspadai kalau masih panas terus sampai hari ketiga. Sebaiknya pastikan ini demam berdarah atau bukan, ya. Pastikan betul, jadi tidak ada terlewat, maka kita bisa memotong kematian pada demam berdarah. Nah, kemudian selain panas, dia juga khas sekali dengan nyeri kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Bercak merah juga bisa berbagai bentuk, jadi tidak ada yang khas. Bercak merah kayak ada ruam, misalnya kayak biduran atau cuman bintil-bintil merah, itu bisa macam-macam kalau demam berdarah. Jadi tidak ada yang khas.
Perdarahan bisa di mana-mana, jadi tidak hanya di gusi, tidak hanya ada perdarahan mimisan, tetapi sebenarnya yang ada itu adalah di kulit. Jadi kenapa itu sering terlewat? Karena tidak mengetahui, karena mencari perdarahan yang benar-benar kelihatan. Oh, nggak ada kok, nggak ada mimisan, aman aja lah, nggak apa-apa, main aja anaknya. Kemudian gusinya, oh nggak ada berdarah, nggak ada batuk darah, nggak ada berak darah, nggak ada muntah darah, aman aja kayaknya tuh anaknya masih mau makan minum. Padahal sudah hari ketiga, hari keempat. Nah itu harus diperhatikan. Kan kita lihat, kita cari benar-benar di badan anaknya satu persatu dari ujung ke ujung di kulit ada nggak bintik-bintik merah. Itu susah memang menemukan, tapi kalau pernah melihat bintik-bintik merah pada kulit anak yang berdarah itu adalah khas ya. Jadi coba dicari bintik-bintik merahnya di kulit karena ini sering sekali tidak diperhatikan. Tetapi perlu diingat, bercak merah dan perdarahan tidak selalu ada. Yang selalu ada adalah, ingat tadi, demam dan nyeri kepala. Nah, kemudian kita masuk setelah fase panas, ada fase penentuan. Fase penentuan ini kita yang nentukan. Karena pada saat dia membaik, panas juga turun. Pada saat memburuk, panas juga turun. Nah, jadi panas menurun ini bisa berwajah dua. Dia bisa menjadi baik, dan dia juga bisa menjadi buruk. Nah, ini sangat berbahaya di sini ya. Jadi memang saatnya dia turun panasnya itu memang harus waspada karena ini anak ke arah perbaikan atau ke arah perburukan. Nah, kalau nggak yakin segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini ada tanda-tanda apabila panas turun tapi anaknya membaik. Yang pertama, oh anaknya mau makan, minumnya mau makan setelah panasnya turun. Kemudian oh anaknya lari-lari, anaknya mau mainan lagi tuh udah nggak kayak kemarin lemes banget, sekarang kok kelihatannya lebih seger ya, lari sana lari sini. Nah terus lihat kencingnya, jangan sampai kelewat ini kencing ini. Perhatikan walaupun anaknya sudah agak besar, misalnya sudah kelas 3, kelas 6 atau SMP, malah yang lebih bahaya ini sebenarnya yang sudah mau remaja, jadi lebih berat biasanya. Itu perhatikan kencingnya. Kalau dalam 3-6 jam dia tidak kencing, nah itu kita harus waspadai. Kemudian pegang telapak tangannya, apakah hangat, apakah dingin. Itu selalu kita sentuh, kakinya disentuh, tangannya disentuh. Karena apabila hangat, ini akan membaik, insya Allah akan membaik. Tetapi kalau anaknya panas turun dan memburuk, gejalanya akan berkebalikan dengan yang di atas. Jadi dia akan semakin lemes, kemudian dia tidak mau makan, tidak mau minum, atau yang biasanya dia mau makan, tetap mau makan cuma lebih sedikit, kemudian kencingnya kok menjadi jarang, telapaknya mulai dingin, mulai anyep, nah itu segera dibawa. Penyebab keadaan terberat yang sering itu karena anak pemburuk tapi tidak disadari oleh orang tua, dikira membaik. Nah jadi karena anaknya sudah turun panasnya, dikira membaik oleh orang tuanya, akhirnya sudah tidak terlalu dipantau sama orang tua. Padahal si anak ini sebenarnya mengarah ke perburukan. Nah ini yang paling sering dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah shock berat itu. Beberapa ada yang seperti itu karena orang tua tidak mengira, loh padahal panasnya sudah turun loh dok, kenapa kok jadi kayak gini ya anaknya semakin lemas, saya kira sudah sembuh. Padahal si anak ini menuju ke arah perburukan. Nah jadi kalau misalnya si anak ini panasnya turun, kemudian anaknya kok melemah ya, nggak seperti biasanya, segeralah berobat. Jangan ditunda-tunda lagi. Pengobatan utama sebenarnya adalah cairan. Jadi, boleh apa aja minum, terserah. Nih, boleh jus jeruk, boleh es jeruk ya, boleh es teh, mau teh hangat boleh, mau air putih boleh, mau susu boleh, mau jus boleh, apa aja boleh, tidak ada yang dilarang. Semakin dia banyak cairannya yang terhidrasi untuk dia, itu insya Allah semakin membaik nantinya. Kalau misalnya dia ke arah perbaikan dan bukan demam berdarah yang gejala yang berat, jadi bisa ditangani dengan hanya minum saja. Kemudian tidak ada pengobatan khusus yang mujarab, jadi memang nggak ada. Jadi beberapa hoax itu coba nih ada obat nih, ini bisa nih untuk membunuh
si virus demam berdarah dalam tubuh itu nggak ada. Jadi memang paling penting adalah cairan pengobatannya ya. Obat seperti paracetamol boleh, obat mual boleh, tidak masalah. Makan minum bebas. Nah, ini ada beberapa hoax, yaitu jus jambu dan suplemen atau jamu-jamu herbal. Saya tidak melarang untuk minum jus jambu atau suplemen atau jamu, karena itu bagus juga untuk supaya dia mau minum, kan itu juga cairan ya, seperti jus jambu itu. Nah, tapi itu tidak serta-merta dipercaya sekali untuk menaikkan trombosit. Jadi karena itu belum teruji secara klinis, tidak ada pembuktiannya. Nah, itu bisa digunakan untuk hidrasi saja, untuk minumnya supaya dia lebih enak mau minum, karena kan rasanya segar dan manis. Ini ya, boleh apa aja. Kemudian kalau lebih berat, perlu diinfus di rumah sakit, kalau misalnya memang anaknya sulit intake-nya untuk minum, kemudian banyak mualnya, nah bisa dirawat di rumah sakit untuk dilakukan infus. Ini tidak perlu pil-pil obat-obat khusus untuk membunuh antivirus, tidak ada karena obatnya hanya cairan. Kemudian tetapi obat-obatan seperti paracetamol, obat mual atau yang lain seperti itu tidak masalah diberikan. Nah, ini ya yang sering digadang-gadang sebagai untuk menaikkan trombosit, sebenarnya belum terbukti secara klinis. Jadi sebenarnya ini nggak masalah kalau mau minum, karena ini juga bagus untuk cairan. Jadi dia mau minum kalau misalnya dia sedang demam, tapi ini belum terbukti untuk menaikkan trombosit. Yang terbukti sebenarnya adalah ekstrak daun jambu biji. Nah, ini sudah ada pembuktiannya. Tapi setelah ini jangan nanti daun jambu biji langsung diambil terus direbus gitu ya, terus diminum airnya, wah nanti bisa konstipasi, nanti bisa sulit BAB, karena si daun jambu biji ini obat diare biasanya kan. Nah ini jangan, jadi si jambu biji daunnya ini harus diekstrak dulu baru bisa ya. Jadi pencegahan ini merupakan kunci utama untuk mengatasi infeksi virus dengue atau demam berdarah. Namun sakit sih tetap ada yang sakit, tetapi sebisa mungkin tidak menjadi berat ataupun menjadi sampai meninggal. Pencegahan dengan vaksin. Pencegahan dengan vaksin ini sudah tersedia, tetapi harganya masih relatif mahal. Sebagai penutup, penyakit dengue ini masih banyak sekali di Indonesia. Kemudian penyakit ini berbahaya apabila sampai terlewat di fase-fase kritisnya. Pencegahan ada primer, ada sekunder dan tersier, dan tidak ada obat khusus, dan awas banyak hoax seputar dengue. Nah, ini adalah kepala si Aedes aegypti pada perbesaran ya, dan Masya Allah sangat bagus sekali ciptaan Allah ya, walaupun ini adalah sumber dari si demam berdarah, tapi benar-benar ciptaan Allah itu sungguh luar biasa dan sempurna. Ya, mungkin itu dulu Dok. Kalau Baik, misalnya Dokter. yang ditanyakan, ya. Wah, menarik banget ya sebenarnya materinya nih Dok. Apalagi kan sebentar lagi ada wacana bahwa pertemuan tatap muka di sekolah akan mulai dibuka ya Dok. Kalau mau mengingat-ingat zaman sekolah dulu nih, biasanya kalau kita habis libur panjang, di sekolah waktu periksa laci isinya nyamuk semua gitu Dok. Jadi memang masa-masa setelah liburan sekolah itu biasanya banyak yang terserang penyakit demam berdarah. Seperti itu. Iya. Baik Dok, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini sudah kami sementara merangkum pertanyaan, banyak sekali teman-teman yang antusias untuk bertanya. Mungkin kita akan break sebentar, biarkan Dokter Dina istirahat minum dulu setelah memaparkan materinya. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau sharing, itu sangat boleh bisa menggunakan fitur raise hand bagi yang berada di Zoom, atau menggunakan kolom chat yang tersedia, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun live Instagram di @pemkot_samarinda, live Facebook Pemerintah Kota Samarinda, dan juga melalui YouTube channel Diskominfo Kota Samarinda. Silakan yang ingin bertanya maupun sharing. Baik rekan-rekan semua, kita akan break sejenak, tetap stay di Bincang Sehat bersama Muiz. Semangat baktimu, hai anak negeri, pertiwi memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Farida,
Saya spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit IA Muiz Samarinda. Kami membuka pelayanan diantaranya konsultasi bayi lahir, imunisasi, konsultasi masalah nutrisi, konsultasi perilaku, dan kami juga memiliki poli khusus untuk talasemia. Selain itu, kami juga melayani terapi nebulisasi bagi anak-anak yang datang dengan asma bronkial. Terima kasih atas waktunya. Kami menunggu kedatangan ayah bunda ke rumah sakit kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda sekarang menghadapi perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Jika Anda Baik, kita kembali lagi bersama Dr. Dina Aristia, spesialis anak. Kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini ada di kolom chatnya Zoom, Dok. Assalamualaikum, Dokter. Oh ya, ini dari Ibu Irma Mustika Ningsih. Assalamualaikum, Dokter. Saya Irma, izin bertanya, apakah aman penggunaan obat anti nyamuk aerosol di ruangan kamar anak balita? Terima kasih, Dokter. Silakan, Dokter Dina. Ya, Ibu Irma. Waalaikumsalam. Jadi untuk penggunaan obat anti nyamuk aerosol di ruangan kamar anak balita sebenarnya tidak masalah. Tetapi yang kita harus pastikan aman yaitu barang-barang dia yang ada, misalnya kayak seperti dotnya, misalnya ada pentil dotnya juga di situ, kemudian ada wadah termos yang misalnya gampang terbuka dan gampang terpapar dengan udara luar, kemudian ada piring-piring atau ada mangkok-mangkok, sendok-sendok, nah itu harus dibersihkan dulu karena itu bisa nanti terkontaminasi atau termakan si balita tadi. Kemudian ditunggu, jangan langsung. Jadi setelah disemprot, kemudian jangan langsung masuk, ditunggu sampai yang paling aman sih sebenarnya 2-3 jam ya. Jadi memang benar-benar disiapkan kalau memang mau disemprot, ditunggu dulu sampai bersih, kemudian nyalakan AC-nya supaya si sisa-sisa residu-residu yang ada di dalam kamar itu bisa berganti dengan seperti itu. Atau kalau misalnya ada kipas angin yang exhaust kayak gitu bisa dinyalakan. Ya, jadi nggak masalah. Baik, jadi kesimpulannya tadi setelah disemprot harus dibiarkan dulu sejenak ya, Dok ya, sampai aerosolnya hilang, residu-residunya hilang, baru bisa digunakan lagi kamarnya. Baik, seperti itu Ibu Irma Mustika Ningsih. Kita akan berlanjut ke pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah bertanya lewat kolom live Instagramnya Pemkot Samarinda. Yang pertama ada dari Fendi, apakah aman memakai lotion anti nyamuk untuk bayi atau batita? Atau adakah produk seperti apa yang aman, Dok, untuk bayi dan batita tersebut? Apalagi jika untuk bayi-bayi yang alergi kulitnya, Dok. Seperti itu. Oke, jadi kalau untuk repellent atau untuk seperti
maaf ya saya nyebut merek, seperti Sovel atau Autan, itu sebenarnya ada kok untuk yang balita, untuk anak-anak. Jadi tidak masalah kalau misalnya memang sudah jelas ada tulisannya bisa digunakan untuk anak, usia berapa sampai berapa, kemudian jelas pula ada registrasi dan sudah terdaftar di Badan POM, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia alergi dengan suatu merek, seperti oh ternyata anakku kok langsung merah-merah ya pakai Autan, bisa diganti sampai ketemu yang cocok. Jadi jangan dipakai lagi yang itu, ganti lagi merek lain, misalnya Sovel. Ternyata kok masih merah, ganti lagi sampai ketemu yang pas. Jadi tidak serta-merta hanya satu karena mungkin anaknya sensitif. Tapi saran saya kalau misalnya memang si anak ini kulitnya sangat sensitif, tanpa dia kena itu aja sudah gampang merah-merah kan ada ya dok. Jadi anak-anak yang salah sedikit minum susu sapi kayak gitu dia jadi merah-merah gitu, itu ada yang kayak gitu. Bisa menggunakan kelambu aja lebih aman, atau disemprot juga lebih aman. Atau kalau misalnya tidak pengen yang barang-barang supaya kimia-kimia kayak gitu, bisa pakai baju panjang ya. Baik dokter, jadi disesuaikan dengan kulit aja ya dok ya, kulit bayi atau batitanya ya. Iya. Ini ada lagi dari dari akun ini Ani di Zoom. Assalamualaikum dok, saya izin bertanya, apakah mitos atau fakta bahwa virus bisa menular ke bayi melalui ASI pada ibu menyusui yang sedang terkena DBD? Mohon dijawab dokter. Ya, ini Bu, siapa ini Bu Ani ya? Oh ya, Iya, Waalaikumsalam Bu Ani. Jadi virus lewat ASI sampai sekarang belum ditemukan. Jadi kenapa Kemenkes maupun IDAI pada ibu-ibu yang menyusui itu tetap harus menyusui anaknya. Jadi tidak usah khawatir apabila ibu atau ada yang lain atau ada keluarga lain sedang menyusui dan sedang terkena COVID, tidak masalah, tetap harus menyusui ya, tetapi tetap harus di prokesnya harus diketatin, seperti masker harus dipakai ya, ingat masker tetap harus dipakai saat menyusui. Kemudian yang kedua harus cuci tangan sebelum menyusui, sebelum memegang bayi, sebelum membukanya semua harus cuci tangan dulu ibunya. Setelah itu kalau dia sudah selesai, misalnya si ibu ini masih isoman ya, tapi dia anaknya masih di bawah 6 bulan. Nah, ternyata si ibu ini kena COVID, tapi anaknya ada yang masih ASI. Boleh tetap di ASI dengan prokes, dan pada saat dia tidak menyusui, sebaiknya dihindarkan dia selalu bersama dengan si bayi. Jadi setelah selesai menyusui, anaknya dikasih jarak lagi 2 meter gitu. Jadi tidak selalu bersama-sama si ibu seharian. Jadi hanya pada saat menyusui baru dia ketemu ibunya. Ya. Gitu ya Bu Ani yang mudah-mudahan jelas Bu. Iya, Bu Ani tadi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini dari Instagram Live lagi. Ada pertanyaan dari Rasha. Anak-anak yang mengalami demam lebih dari 3 hari, apakah perlu dilakukan cek lab darah untuk mengetahui DBD atau tidak, dok? Mohon dijawab, dokter. Sebenarnya khasnya demam berdarah itu yang tadi sudah saya bilang, panas yang tinggi, yang cenderung tinggi terus, dan setelah diberikan penurun panas dia juga akan sulit turun. Kemudian dia juga akan terjadi kalau anaknya sudah bisa ngeluh ya, dia akan mengeluh nyeri kepala, nyeri di belakang mata atau di sekitar orbita namanya, kemudian nyeri sendi. Nah itu khasnya. Kalau misalnya tidak didapatkan tanda-tanda itu, kayaknya demamnya cuma biasa-biasa aja, tapi khawatir atau ragu sebenarnya ini demam berdarah atau bukan, sebaiknya tetap diperiksakan. Jadi hari yang paling tepat untuk memeriksakan apakah ini demam berdarah atau bukan sebenarnya pada hari ketiga. Jadi hari ke-1 tidak akan terlihat. Jadi rata-rata pasti dalam batas normal ya. Hari ke-1 biasanya akan terlihat normal semua. Hari kedua panjang dari pertama hari panas itu sudah bisa terlihat, cuman itu masih belum jelas biasanya.
Nah, kalau sudah hari ketiga biasanya akan terlihat dan itu segera diperiksakan saja. Ya, gitu dok. Baik dokter, jadi kalau hari pertama belum terlihat jelas ya dok ya, Iya. jadi kayak masih ngeblur gitu gejalanya, Iya. entah demamnya karena penyakit apa. Jadi saya simpulkan bahwa untuk pemeriksaan cek labnya lebih baik hari ketiga demam ya dok ya. Iya. Oke, baik itu tadi jawaban dari dokter Dina. Untuk selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Tina. Kenapa anak-anak lebih cenderung beresiko terkena demam berdarah dengue, dok? Iya, jadi Ibu siapa tadi ya? Bu Tina ya? Tina, ya. Oh ya, jadi Bu Tina, jadi kenapa lebih beresiko? Ya itu memang kita kembali dengan faktor hostnya. Jadi faktor host anak-anak itu sistem imunitasnya tidak sebagus orang dewasa. Ya, itu sebenarnya sih mutlak pada semua penyakit sebenarnya seperti itu. Dan lebih ditekankan lagi kenapa kok dia lebih sering pada anak-anak dan lebih berat lagi itu sebenarnya dia yang di bawah, jadi harus diwaspadai yang di bawah 1 tahun dan yang sudah menginjak remaja itu biasanya dia akan lebih berat. Jadi harus diwaspadai kalau misalnya punya anak bayi yang cenderung panas terus sudah sampai 3 hari masih sama seperti itu, ya baiknya segera diperiksakan. Baik, ya, saya sepakat juga dok karena untuk anak-anak imunnya lebih lemah dibandingkan orang dewasa, jadi gampang terserang penyakit seperti itu, Ibu Tina. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini ada dari Ibu Ratih. Bertanya dok, jika anak-anak sudah pernah terkena demam berdarah, apakah lain waktu bisa terkena lagi? Kalau dirawat di rumah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk perawatan anak-anak? Seperti itu. Ini pertanyaannya bagus ya, Bu. Jadi, anak yang sudah kena demam berdarah itu bisa sekali kena demam berdarah lagi karena si virusnya ini ada 4 tipe, ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Misalnya dia pas pertama dia kena virus yang tipe 1, kemudian dia kena lagi pas yang kedua tipe 3, jadi bisa dia kena lagi infeksi. Kemudian apakah bisa misalnya dirawat di rumah, apa yang harus kita lakukan untuk perawatannya? Yaitu tadi seperti saya bilang, kita bisa memberikan obat-obat penurun panas seperti paracetamol, kemudian obat-obatan mual itu bisa kita berikan. Kemudian kita pantau suhunya. Kalau misalnya semakin panas terus sampai panas terus dan ibu khawatir itu bisa dibawa. Tetapi kalau misalnya panasnya masih bisa sampai 37,8, 37,7 itu bisa di rumah. Dan ibu yakin misalnya sudah dibawa ke dokter, oh ini bisa aja dirawat di rumah. Sudah dirawat aja di rumah, kita ukur suhunya berkala, kemudian kita berikan dia cairan yang cukup. Seperti tadi ya, ada boleh Bu, jadi nggak usah takut, nggak usah termakan hoax di luar. Oh, jangan kasih ini, jangan kasih itu. Aduh, kasihan dia sudah sakit, jangan sampai menambah lagi penderitaannya. Ya, kasih aja. Mau dia minum teh es jeruk, kemudian jus jambu boleh, kemudian susu, kemudian es Milo, ya boleh, nggak apa-apa, dikasih aja. Yang penting cukup cairannya dan ibu harus tahu kecukupan cairan pada anak-anak, misalnya umur 1 tahun sama umur 3 tahun itu berbeda. Nah, itu paling enggak dia minumnya untuk misalnya anak umur 3 tahun, paling enggak dia setiap 3 jam tuh kita minumkan 200 sampai 250 kayak gitu dikasih minum lagi. Kalau misalnya dia tidak intake-nya tidak bagus, ternyata banyak muntah, kemudian tambah lemas, ya sudah dibawa aja. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk perawatan di rumah, yaitu kita pantau produksi urinnya. Oh, nggak ada kencing ya dalam 6 jamnya anak kok kayaknya tambah lemas, sudah dibawa aja. Kalau misalnya pipisnya banyak, dia mau ngapain, mau pipis ya dilihat. Atau kalau mau pasti diukur, ada gelas ukur. Oh cukup aja banyak. Misalnya kalau misalnya sedikit terus ya sudah itu lebih waspada. Kalau misalnya penuh terus jernih warnanya bening, insya Allah cukup cairannya. Kemudian diraba tangannya.
tangannya ini hangat aja, nggak ada dingin. Kalau yang bahaya itu dia tangannya itu dingin, jadi itu sudah mau shock ya. Jadi tangannya itu dingin, kemudian basah, anyep, kakinya anyep, sudah langsung aja segera dibawa, nggak usah ditunda-tunda. Mau malam, mau jam 2, mau jam 1, mau jam 4, nggak boleh terlewat, harus kita potong kematian akibat demam berdarah ini ya, karena masih bisa diselamatkan. Ya, gitu dok. Ya. Baik dokter, mungkin untuk memperjelasnya dok, bagaimana kalau misalnya kondisi si anak gitu, misalnya baru demam 3 hari, yang penting kalau dia tangannya udah telapaknya dingin, akralnya dingin, telapak kaki, telapak tangan dingin, itu langsung dibawa ke UGD saja begitu ya dok? Iya, jadi kan beda ya kalau misalnya ibunya dokter atau ibunya bidan, ibunya perawat, mungkin dia paham nih dinginnya nih memang karena apa. Kan ada juga yang dingin di suhu Karena AC, cuaca, iya, begitu dok. karena cuaca, atau anaknya memang nggak ada makan seharian, walaupun nggak demam berdarah kan juga demam biasa kan biasanya kalau dia demam dia juga nggak akan mau makan. Nah itu juga bisa bikin dia dingin. Penyebab dinginnya pada anak-anak seperti itu dia hipoglikemi, itu bisa. Nah kalau misalnya memang masyarakat yang belum tahu nih ini memang dinginnya karena shock, demam berdarah atau karena yang lain, ya sudah, daripada terlewat dibawa saja, diperiksakan. Benar. Apalagi kalau misalnya pada bayi biasanya nggak ngomong-ngomong iya. yang belum bisa Iya. ngomong juga ya dok ya. Iya, Jadi betul. toto lemes aja gitu ya, nggak Iya. mau minum susu, nggak mau ASI gitu ya dok. Jadi ya itu untuk ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua di rumah perlu diwaspadai penyakit demam berdarah ini pada anak karena memang sangat berbahaya ya dok ya sebenarnya kalau misalnya penanganannya itu terlambat, bisa sampai seperti yang dokter Dina sampaikan tadi, bisa menyebabkan sampai meninggal ya dok ya. Baik, untuk pertanyaannya selanjutnya dokter, aduh maaf, apakah ada vaksin untuk mencegah DBD dan diberikan pada anak usia berapa? Jika ada, ini agak panjang dok pertanyaannya. Jika ada, apa vaksin tersebut atas biaya sendiri dan berapa kira-kira dok? Di tempat praktek dokter yang melayani atau ada di vaskes bisa didapat dok. Jadi intinya apakah vaksin DBD itu tersedia secara mudah didapatkan atau seperti apa dok? Demam berdarah vaksinnya sudah ada, sudah tersedia, tetapi itu tidak program pemerintah. Jadi tidak bisa kita dapatkan di puskesmas atau di rumah sakit umum daerah. Yang ada biasanya tersedia di praktek dokter anak swasta, kemudian di rumah sakit swasta. Biasanya mereka menyediakan. Umur berapa yang bisa diberikan vaksin? Umur 9 tahun ke atas. Ya, ingat ibu-ibu, umur 9 tahun ke atas sudah bisa diberikan vaksin, diberikan sebanyak 3 kali dengan selang 3 bulan. Ya, dengan selang 6 bulan, mohon maaf, dengan selang 6 bulan diberikan sebanyak 3 kali. Jadi rentang vaksinnya itu bisa dari, misalnya anak saya sudah kelewat dok, udah 12 tahun, enggak apa-apa. Jadi yang penting di atas 9 tahun, sudah di atas 9 tahun, berilah dia vaksin sebanyak 3 kali, kemudian selang 6 bulan, dan itu mohon maaf belum ada di program pemerintah. Untuk harganya memang masih mahal ya, kalau zaman dulu itu kisaran di 1 juta sekali suntik, tapi kalau sekarang sih sudah turun di 800-an. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat tertentu ada sih yang masih 700 kayak gitu. Tapi kalau di rumah sakit besar, rumah sakit mewah yang swasta itu kemungkinan masih 800 ke atas. Gitu dok. Baik dokter, mungkin kita berharap ya semoga nantinya vaksin demam berdarah ini bisa disediakan oleh pemerintah ya dok. Jadi mungkin harganya bisa lebih ditekan seperti itu ya. Amin. Iya, baik dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Saya alhamdulillah senang banget nih walaupun cuaca Samarinda agak-agak sendu, tapi rekan-rekan yang mengikuti acara hari ini antusias seperti itu dok. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi. Apabila kamar atau rumah sudah kita bersihkan serapi mungkin dok,
Kira-kira tuh masih bisa nggak ada nyamuk yang masuk gitu? Apalagi tadi dokter bilang bahwa nyamuk ini dia lebih suka yang bersih-bersih daripada yang kotor-kotor ya dok ya. Agak pinter nih nyamuk Aedes dok. Seperti apa dok? Jadi kalau sudah bersih, rumahnya tetap bisa. Jadi memang iklim kita ini sangat-sangat disukai oleh si nyamuk Aedes aegypti. Kecuali yang tadi sudah saya bilang, kecuali kalau kita tinggal di dataran tinggi seperti di Bromo, di Batu Malang, di Dieng, kayak gitu. Nah, itu hampir sangat sedikit sekali kejadian demam berdarah. Jadi, walaupun kita sudah bersih semuanya, tetap ada kemungkinan seperti itu. Jadi, tetap harus kita jaga terus. Misalnya ada anak-anak, kita berikan untuk lotion anti nyamuk, atau misalnya dia memang masih bayi, kita masukkan di dalam, misalnya bayi banget ya, newborn kayak gitu, yang masih banyak tidur, kita masukkan dia di dalam kelambu yang ada wadahnya, itu lebih baik lagi. Atau kalau misalnya memang mau menyemprot, itu tidak masalah. Jadi tetap harus hati-hati. Oke. Dok ya harus ini ya dok ya, intinya sebenarnya kita lebih mengetatkan itu di pencegahan ya untuk demam berdarah dibandingkan pengobatan. Karena tadi hasil paparan dokter Dina, dia gejalanya tuh lumayan cepat ya dok. Dari demam pertamanya sampai perburukan itu semua bisa aja terjadi dengan cepat. Jadi sebagai orang tua memang sudah sewajarnya kita harus punya pengetahuan mengenai penyakit demam berdarah serta bagaimana penanganannya untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak ingin terjadi gitu ya, kejadian-kejadian buruk ya dok ya. Iya. Baik. Ini masih ada dok pertanyaannya. Mungkin sekali lagi saya persilahkan bagi teman-teman yang di live Instagram maupun live YouTube maupun live Facebook yang ingin bertanya, bisa banget silahkan diketik di kolom chatnya ya. Yang di Zoom juga boleh, silahkan yang mau raise hand atau mau ketik di kolom chat juga silahkan. Mungkin ini ada satu pertanyaan juga dok mengenai, ini mewakili hati para guru-guru yang sedang mempersiapkan pertemuan tatap muka mungkin ya dok ya. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan bahwa biasanya kalau hari libur panjang di sekolah itu jadi sarang nyamuk gitu ya dok ya, laci-laci gitu kan. Mungkin dokter bisa kasih semacam saran dok, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah penyebaran demam berdarah di sekolah pada khususnya? Iya, jadi dalam rangka mempersiapkan pertemuan tatap muka, sebaiknya kan memang sudah lama sekali ya itu sekolahan-sekolahan yang tidak ditempati, khawatirnya di lingkungan sekolah itu banyak sarang-sarang nyamuk. Nah, memang perlu koordinasi dari berbagai macam unit seperti misalnya gurunya atau misalnya ada daerah sekitarnya atau ibu-ibunya, misalnya tetangganya memang anak-anaknya juga bersekolah di situ, bisa dilakukan kerja bakti. Misalnya membersihkan tempat-tempat yang beresiko sebagai sarang nyamuk, wadah-wadah itu dibersihkan, dibuang, dibakar atau dikubur. Kemudian dan mandi yang sudah lama sekali tidak disentuh itu dikuras, dibersihkan, diganti yang baru. Kemudian kelas-kelasnya dibersihkan, semuanya kolong-kolong yang ada, kemudian laci-laci juga dibersihkan, dinding-dindingnya juga dibersihkan. Jadi memang butuh waktu untuk mempersiapkan dulu untuk supaya layak, sehingga kita bisa juga mencegah terjadinya infeksi virus dengue ini. Gitu. Baik dok, jadi sebaiknya ya untuk persiapan pertemuan tatap muka bagi tenaga pendidik yang guru-guru di sekolah, selain mempersiapkan untuk pencegahan penularan virus COVID-19, juga harus aware sama pencegahan penyakit demam berdarah ya dok ya. Jadi nggak boleh dilupakan, harus waspada, apalagi sekarang Samarinda sedang musim pancaroba, nyamuk Aedes lagi riuh-riuhnya gitu, lagi banyak-banyaknya, jadi takutnya dia berpesta nanti ya dok. Nyamuknya memang jenius ya, nyamuknya elit bangsawan, dia nggak suka yang kotor-kotor, jadi nggak akan ada itu yang digot-got, diselokan itu, yang becek-becek itu nggak ada. Dia sukanya yang di tampungan-tampungan. Ini paling sering ya terlewat
yang di tetesan-tetesan dispenser itu. Kan ada ya dok di bawah itu, kalau kita ambil di dispenser itu air, kadang ada sisa-sisanya yang akan ngalir di bawah, nah itu sering terlambat sekali, itu harus rutin diganti setiap hari. Iya kan, ya namanya juga kelewat kan. Jadi setelah ini kalau bisa itu lebih diperhatikan lagi semua tampungan yang ada. Dok, kayaknya terputus deh. Sepertinya moderator kita masih trouble di jaringan, tunggu ya sebentar. Sambil menunggu Dokter Tari, mungkin bisa kita jawab ya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Yuni RSUD Muiz. Assalamualaikum, jika ada keluarga yang terkena demam berdarah, apakah perawatannya harus terpisah dengan anggota keluarga yang lain? Atau jika dirawat di rumah sakit, apakah harus terpisah dengan yang lain? Jadi, waalaikumsalam Mbak Yuni. Jadi ini tidak harus terpisah. Jadi bisa bergabung dengan yang lain kalau misalnya memang tempatnya memang kurang memungkinkan, misalnya hanya beberapa kamar kayak gitu nggak masalah. Jadi bukan lewat droplet, penularannya lewat nyamuk. Jadi nggak masalah kalau misalnya ada keluarga lain juga di tempat tersebut. Jadi nggak masalah di tempat perawatan yang ada. Kemudian apakah harus terpisah di tempat yang lain apabila dirawat di rumah sakit? Juga tidak harus terpisah. Baik, aduh, rekan-rekan saya mohon maaf tadi karena faktor jaringan jadi terputus. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada satu, tadi udah dijawab ya dokter ya pertanyaan Mbak Yani. Baik, ini ada satu pertanyaan dok. Jadi kesimpulannya untuk fogging itu perlu apa tidak dok? Karena kalau di beberapa komplek tuh masih dilakukan. Ya, fogging itu efektif bila kegiatan yang dilakukan sudah benar. Jadi, gimana kok bisa dilakukan secara benar? Jadi, kalau misalnya ada mobil fogging datang, itu jangan serta-merta ketakutan. Biasanya kan kalau ada mobil fogging datang, langsung nutup semua. Jadi, pintu-pintu rumah ditutup, jendela ditutup. Oh, jangan sampai masuk karena kan baunya nggak enak. Nah, itu salah. Jadi, kalau ada fogging datang, dibuka semuanya. Dibuka jendelanya, dibuka pintunya supaya fognya ini bisa mengenai titik-titik si sumber nyamuknya ini. Memang si fogging ini bagus, tapi kalau sesuai sasaran seperti tadi, karena dia bisa membunuh nyamuk-nyamuk yang bisa berpotensi untuk menelur dan bisa berkembang biak lagi. Seperti itu. Gitu, jadi tidak perlu takut ya dok ya? Iya, nggak perlu takut. Karena memang kan bunyinya agak bising dok, terus baunya juga nggak terlalu enak ya, jadi kadang kurang nyaman gitu bagi masyarakat. Baik dok, ini pertanyaan sudah tidak ada. Baik, mungkin kalau misalnya dari rekan-rekan semua masih ada yang ingin bertanya, kami masih buka kesempatan. Sambil ada tambahan dari Dr. Rahima. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber Dr. Dina Aristia atas materinya luar biasa. Jadi saya ingin menambahkan di sini
dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Ya, karena kebetulan saya pernah bertugas di bidang P2P ya. Jadi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Oleh karena ya salah satu perhatian khusus di Kementerian Kesehatan adalah masih tingginya angka kematian akibat penyakit demam berdarah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda. Bahkan kita dengar ya beberapa minggu yang lalu ada balita ya usia 5 tahun meninggal karena dengue shock syndrome, DSS ya. Jadi datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi perdarahan yang sudah masif ya. Sehingga tidak dapat tertolong dan meninggal di unit gawat darurat. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu latar belakang mengapa kita memilih tema mengenai demam berdarah pada hari ini. Agar masyarakat bisa berperan di dalam pengendalian penyakit demam berdarah. Jadi sama seperti COVID sebenarnya ya. COVID itu kan virusnya nggak mungkin jalan-jalan sendiri ya Dokter Dina ya. Kan nggak mungkin virusnya jalan-jalan sendiri di udara gitu ya dok. Harus ada manusia yang membawanya dan menularkan ke manusia yang lain gitu ya. Sama juga dengan virus dengue ini. Itu virusnya nggak mungkin melayang-layang gitu ya di udara. Dia memerlukan vektor, dia memerlukan pembawa. Nah, pembawanya adalah nyamuk. Nyamuk ini nggak mungkin bisa berkembang biak kalau tidak ada sarang nyamuk yang potensial untuk mereka tumbuh gitu ya dok. Jadi walaupun kita deket rawa gitu ya dok, tapi kalau di sana nggak ada bekas gelas plastik atau bekas ban gitu ya, ataupun apapun yang bisa menampung air bersih, kan Aedes aegypti ini nggak bisa berkembang biak ya dok, karena dia kan sukanya bersih-bersih tadi ya dok ya. Gitu. Betul. Jadi peran manusia ini sangat besar gitu ya. Kebersihan kan sebagian dari iman. Itu sudah sangat jelas. Jadi janganlah kita membiarkan ada genangan-genangan air bersih di sekitar rumah kita. Tadi dokter sudah sampaikan bahwa memang ada jarak terbang, tapi mau di apartemen yang lantai berapapun bisa. Kenapa? Itu tadi, ya karena manusianya yang membuat ada sarang nyamuk yang potensial bagi mereka untuk berkembang biak. Gitu. Jadi tadi dok saya setuju jangan takut dengan fogging gitu ya. Tapi yang paling penting adalah PSN pemberantasan sarang nyamuknya. Ini yang saya ingin suarakan dan bisa dipahami oleh masyarakat supaya kita bisa bersama-sama mempunyai peran besar di dalam pencegahan penyakit demam berdarah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih host atas kesempatannya. Terima kasih narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rahima. Oh ya dok, ini ada satu pertanyaan titipan nih dok. Terakhir ya dok ya. Jadi gimana nih dok kita bedakan gejala demam berdarah dengan demam pada COVID-19 pada anak-anak? Oh iya, jadi memang beberapa bulan terakhir ini banyak yang menanyakan ya gimana membedakan dok antara demam dengue dengan COVID. Jadi tetap kalau misalnya ada demam, dua-duanya juga ada demam. Kemudian pada COVID, pada infeksi COVID, dia akan disertai gejala-gejala flu-like syndrome. Jadi seperti ada batuk, kemudian seperti ada nyeri telan, kemudian seperti ada flu atau pilek itu sampai sesak itu bisa terjadi pada COVID. Nah itu kebalikan pada si demam berdarah. Demam berdarah ini walaupun bisa berbarengan ada yang batuk, tapi itu sangat-sangat kecil. Jadi kalau ada demam berdarah, tapi kalau ada anak panas, terus kok batuk-batuk terus itu sangat kecil kemungkinannya dia demam berdarah. Karena demam berdarah ini biasanya hanya panas yang disertai nyeri kepala, nyeri sendi maupun nyeri di sekitar mata. Jadi gitu ya dok. Jadi kalau misalnya ada demam, kemudian dia ada ke arah
gangguan di saluran pernafasan, itu kecil sekali kemungkinan dia demam berdarah. Bisa dia COVID, kemudian bisa dia tonsilofaringitis atau dia rinitis alergi bisa. Jadi harus kalau misalnya memang ragu, ya sudah dibawa aja periksa. Baik dokter, jadi mungkin kalau untuk pada COVID, karena dia menyerang saluran napas atas ya dok ya, jadi pasti ada penyertanya selain demam. Jadi itu yang bisa dijadikan faktor pembeda antara demam pada COVID atau demam berdarah pada anak ya. Seperti itu dok. Baik, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Dokter Dina silahkan diberikan closing statement dan kesimpulannya dok. Iya, jadi di masa pandemi seperti ini tetap kita harus waspada dengan namanya demam berdarah. Demam berdarah ini sudah jadi musuh kita ya, sudah sangat lama, sehingga kita juga harus tahu bagaimana cara pencegahan dan penanganannya. Sebenarnya kuncinya adalah pencegahan. Jadi kalau bisa kita berantas sarang nyamuk, kemudian tampungan-tampungan air, segala macam yang bisa berpotensi untuk dia berkembang di sana, kita berantas sehingga tidak sampai kita tergigit nyamuk. Kemudian yang kedua, yang terakhir yaitu apabila anak kita sudah demam, kemudian demamnya turun, nah kita harus lihat anaknya ini kok kayaknya tambah lemas padahal demam sudah turun. Itu bisa terjadi ke arah perburukan dan itu segera dibawa ke rumah sakit karena apabila sudah lambat, paling tidak sekitar 9-12 jam itu shock tidak tertangani, anaknya akan ke profound shock atau ke prolonged shock dan bisa menjadi bleeding. Bleeding ini sebenarnya perdarahan ini sebenarnya jarang ada demam berdarah. Cuman kalau dia sudah sampai shock berat itu bisa terjadi seperti tadi yang dibilang dokter Sarifah Rahimah ya, ada yang umur berapa tadi 5 bulan sampai dia perdarahan. Nah itu akibat dia sudah shock, sudah terlalu lama, shocknya sudah lebih dari 9 jam. Jadi dia tidak tertangani dalam 9 jam, dia shock terus, akan terjadi vaskulopati dan koagulopati sehingga dia akan terjadi bleeding masif di seluruh tubuhnya. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya saya titip, perhatikan hari pertama panas. Hari pertama panas itu sudah dihitung hari pertama. Jadi kalau misalnya dia Senin panas itu sudah hari pertama, jangan Selasa itu hari pertama, salah. Jadi hari pertama panas itu dari dia panas pertama kali. Dihitung hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Nah, hari ketiga itu sudah harus waspada kalau dia masih belum turun panasnya. Hari ketiga sampai hari ke-7 tetap harus waspada karena ada anak yang baru shock itu di hari ke-5 dan ke-6. Walaupun tetap ada di hari ketiga tapi tidak menutup kemungkinan di hari ke-5 ke-6 dia bisa shock. Jadi tetap harus waspada. Makanya dilihat kalau misalnya dia turun, anaknya lemas, nggak segar, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak kayak biasanya. Ada satu aja. Kan kita tahu ya sebagai orang tua, beda nih anak ada yang beda. Sudah langsung dibawa, nggak usah ditunggu. Mau malam, mau dini hari sudah segera dibawa, nggak usah ditunggu lagi. Karena saya bilang tadi kalau dia sudah terlalu lama shocknya, itu kita sulit sekali untuk mengembalikan dia kembali seperti awal. Ya, titik. Baik dokter Dina, terima kasih. Mungkin dari dokter Raima masih ada yang mau ditambahkan dokter? Karena saya buka video ya. Iya dok. Iya, kebetulan saya ini mau persiapan webinar juga nih dok. Oh Webinar iya, sebentar sore ya dok ya. Iya, semoga nanti lancar acaranya dok. Amin ya. Dan kalau Sabtu Minggu ini kita sibuk dengan webinar ya dok ya. Tapi Baik, dok. alhamdulillah ya Bincang Sehat ini bisa terus eksis dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Juskominfo ya, Mas Baim beserta seluruh kru, juga tim PKRS ini yang selalu fighting ya, selalu semangat apapun. Ya. Dinamikanya bukan main ya. Dan terima kasih juga kepada narasumber, para dokter spesialis di Rumah Sakit MUIS yang selalu mau diganggu untuk menjadi narasumber Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz. Ya. Kedepannya ini saya juga sekalian mempromosikan nih kepada para peserta Zoom dan juga peserta di medsos baik Instagram, Facebook maupun YouTube.
bahwa insya Allah ke depan kita akan tetap mengadakan acara bincang sehat, bahkan ini tidak hanya bicara tentang COVID, tapi semua keluhan-keluhan kesehatan yang memang sedang trending di masyarakat. Jadi kami juga memfasilitasi permintaan dari masyarakat mengenai apa yang ingin dibahas. Jadi silakan dipergunakan kesempatan ini, kapan lagi bisa konsul gratis lewat medsos ya dok ya, langsung ke dokter spesialisnya, langsung lihat wajah dokter spesialisnya ya dok, mumpung gratis ya dok ya. Ya, jadi silakan dikulik gitu ya mungkin. Dan kami juga memohon masukan-masukan juga dari seluruh pemirsa untuk perbaikan kualitas dari acara kami ini. Tiada lain, niat kami adalah untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat dan berusaha membukakan akses yang seluas-luasnya agar masyarakat bisa bertanya kepada sumber yang terpercaya. Jadi tidak bertanya ke medsos di mana yang jawabnya sesama netizen yang tidak memiliki background keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga sekaligus kami mempromosikan tentang layanan yang ada di Rumah Sakit MUIS. Tidak usah khawatir untuk Rumah Sakit MUIS. Alhamdulillah sekarang kasus sudah turun COVID dan kami sudah beberapa hari sudah tidak ada pasien COVID sama sekali. Mudah-mudahan ke depan tetap demikian. Amin amin Allahumma amin. Silakan untuk mempergunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Samarinda di Rumah Sakit Umum Daerah I.J. Abdul Muiz. Kita sudah punya banyak sekali dokter spesialis, puluhan dokter spesialis ya. Bahkan ini dokter anak kita sudah punya 3 ya dok, sudah banyak temannya dokter Dina. Dan kami punya ya pemeriksaan penunjang yang tercanggih juga di Kota Samarinda. MRI kita pun punya gitu ya. Untuk tipe C ini punya MRI yang 1,5 Tesla. Gitu. Walaupun rumah sakit lain akan ada MRI-nya, tapi masih di bawah spesifikasinya dari apa yang dimiliki oleh RSUD I.J. Abdul Muiz. Jadi salah satu tujuan dari Bincang Sehat ini adalah untuk menghapus stigma bahwa RSUD itu layanannya di bawah daripada rumah sakit swasta. Itu salah satu yang ingin kita sampaikan. Jadi RSUD bisa menjawab semua tantangan. Seperti yang tadi vaksinasi ya dok, bisa. Vaksinasi itu pun bisa ada di rumah sakit umum daerah, walaupun ternyata memang harus berbayar karena tidak masuk di dalam program vaksinasi dasar yang disediakan oleh pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan maupun pemerintah kota. Itu tidak ada masalah, tergantung dari demand dan memang kebutuhan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau perlu nanti barangkali kita bincang-bincang sehat sambil duduk di kebun nanti ya dok ya. Boleh dokter, menikmati pemandangan bisa dok. Biar kita juga refreshing gitu ya. Oh sama narasumber gitu ya, kita duduk di kebun sambil kita menjawab konsultasi dari publik ya, para pemirsa sambil santai lewat medsos bertanya dengan dokter spesialis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses untuk semua. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya, selalu pakai masker dimanapun, dan yang penting adalah yuk vaksin. Ya, vaksin banyak, yuk vaksin. Mumpung masih gratis, tahun depan kita nggak tahu bagaimana ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rahima. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah di penghujung acara teman-teman. Sekali lagi saya mau memberikan informasi bagi teman-teman yang mau memberikan saran maupun ide mengenai topik apa nih yang enaknya kita bahas di Bincang Sehat bersama MUIS Sabtu depan. Bisa banget. Silahkan kirimkan pesan melalui Instagram @rsud_ia_muis atau juga melalui Facebook kami juga ada, jadi banyak platform buat teman-teman yang mau menyumbangkan ide atau topik. Dan juga sekali nih, titipan dari teman-teman PKRS mau promosi, sekarang RSUD IA Muiz sudah punya akun TikTok resmi. Jadi yang punya akun TikTok boleh silakan di follow @PKRS RSUD IA Muiz. Yang nantinya itu adalah menjadi platform bagi Rumah Sakit Umum Daerah I.J. Abdul Muiz untuk mengedukasi masyarakat dengan video-video yang menarik. Oke.
Dan sebelum saya mengakhiri acara, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Direktur, Dr. Rahima. Terima kasih untuk Dr. Dina sebagai narasumber pagi ini. Dan terima kasih juga khususnya untuk tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz yang sudah wow gitu ya, solid banget timnya ya. Dan terima kasih kepada tim Diskominfo Kota Samarinda dan tim pemerintah Kota Samarinda. Dan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga akhir. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari Sabtu dengan topik pembahasan yang tidak akan kalah menariknya. Jadi stay tune di Bincang Sehat bersama Muiz. Dan saya Tari mohon pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih Dokter Dina. Sama-sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Farida. Saya spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit IA Muiz Samarinda. Kami membuka pelayanan diantaranya konsultasi bayi lahir, imunisasi, konsultasi masalah nutrisi, konsultasi perilaku, dan kami juga memiliki poli khusus untuk talasemia. Selain itu, kami juga melayani terapi nebulisasi bagi anak-anak yang datang dengan asma bronkial. Terima kasih atas waktunya. Kami menunggu kedatangan ayah bunda ke rumah sakit kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Pemerintah Kota Samarinda optimis kasus COVID-19 bisa ditekan. Pandemi belum berakhir. Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda mengusung prokes 6M sebagai usaha untuk menekan laju penularan COVID-19 di Kota Samarinda. Yuk kita simak senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung, yaitu masker medis dan masker kain. Pertama, pegang masker di bagian sisi luar tanpa menyentuh sisi dalam. Kedua, pastikan seluruh bagian masker telah menutupi hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Cuci dengan sabun di bawah air mengalir. Langkah pertama, nyalakan keran air dan basahi tangan dengan air. Selanjutnya, beri sabun pada telapak tangan dan ratakan. Gosok punggung tangan kanan dan kiri bergantian. Gosok sela-sela jari bagian dalam. Melakukan gerakan mengunci. Bersihkan ibu jari kanan dan kiri bergantian. Bersihkan ujung kuku kanan dan kiri secara bergantian. Bilas tangan di bawah air mengalir. Keringkan tangan menggunakan tisu. Yang terakhir, matikan keran air dengan cara memegang keran air dengan menggunakan tisu yang telah dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Minimal 1,5 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jika kita sudah berhasil menjaga jarak dengan benar, maka otomatis kita juga akan menghindari tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan kerumunan, seperti mal, pasar, dan tempat ramai yang lainnya. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak penting-penting sekali dan tidak mendesak, lebih baik di rumah saja. Selama bisa dilakukan dari rumah, seperti WFH dan sekolah online. Yang keenam, menghindari makan bersama. Ketika kita sedang makan, otomatis tidak menggunakan masker. Makan bersama, apalagi saling berhadapan, berpotensi untuk terjadinya penularan virus. Halo, kami tim PKR
Abdul Muiz Samarinda. Mengajak Anda untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan tepat. Rumah Sakit Ince Abdul Muiz Samarinda, kami peduli kesehatan Anda.